Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Melda di Kids Corner dan sore hari ini Kak Melda akan ditemani oleh Kak siapa? Kak Gagas. Apa kabar Kak Gagas? Sehat sekali, baik dong. Keren, terus latihan gitar ya? Terus dong. Sambil ngerjain apa? Skripsi ya? Iya, skripsi. Keren banget. Iya. Tetap belajar di rumah dan tetap semangat Kak Gagas. Nah, kakak yang satu ini dengan Kak Sarma. Apa kabar Kak? Baik Kak Melda, Wow. hai adik-adik. Luar biasa. Boleh dong kasih sesuatu sama adik-adik, boleh? Ngomong apa? Boleh adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Masih semangat dong? Tuh, semangat dia Kak Melda. Yeay! Kak Sarma, Kak Gagas, hari ini kita mau belajar tentang buah Roh Kudus. Wow. Nah, tapi sebelumnya supaya kita makin semangat dan kita mau fokus sebentar waktu belajar firman Tuhan, kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, yuk sudah siap semuanya ya? Kita mau sama-sama berdiri, kita mau nyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay! Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Sekali lagi Kak Gagas katakan inilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Yeay, adik-adik, kita mau sama-sama dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita akan ketemu dalam firman Tuhan berikut ini. Kak Sarma, lagi baca apa? Hai Kak Melda, aku lagi baca Truth Junior. Wow, keren banget. Kak Sarma bacanya renungan firman Tuhan. Selain belajar yang lain, juga belajar firman Tuhan. Betul, Kak Kak Sarma, Melda. aku udah potongin jeruk nih. Mau Wow, cobain baik nggak? banget. Iya, Aku suka banget buah. sama. Buah jeruk. Cobain dulu Kak. Boleh ya? Adik-adik, kalau kalian mau sambil sebelum firman Tuhan mau sambil makan buah boleh. Nah, Kamelda sama Kak Sarma mau makan buah dulu ya. Enak ini. Seger. Banget. Ada asam-asamnya dikit, manis-manis dikit. Enak banget. Oh iya Kak Sarma, buah itu sangat baik buat tubuh kita. Supaya kita nggak gampang kena sakit, nggak gampang kena terpapar virus, bakteri. Karena kalau kita terus makan buah-buahan yang mengandung vitamin C dan vitamin-vitamin yang lain, tubuh kita akan jadi kuat, Kak. Begitu juga dengan sayur-sayuran, minum air putih dan berolahraga. Nah, Kak Sarma, tahu nggak? Ada satu buah yang luar biasa yang bisa bikin hati dan pikiran kita sehat. Buah apa itu Kak Melda?
Kasih tahu tuh adik-adik nggak? Iya, kasih tahu mereka buah yang paling hebat. Adik-adik tahu nggak? Mau tahu nggak? Buah yang paling hebat. Kasih tahu Kak Sarma. Namanya buah Roh. Buah roh. Buah Roh Kudus ternyata adalah buah yang paling luar biasa yang harus kamu miliki untuk kamu jadi sehat. Hati kamu, ya hati kamu, hati kami, juga pikiran kami. Nah, setelah ini, setelah Kamelda dan Kak Sarma habisin jeruknya, kita akan sama-sama belajar tentang buah Buah Roh roh. Kudus. Mari siapkan Alkitabmu dan buku catatanmu, kita sama-sama belajar untuk punya buah Roh Kudus. Adik-adik, sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama ya Kak Sarma ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari yang ceria ini. Kami mau belajar tentang perintah-perintah-Mu selama kami berada di bumi ini. Dan kami mau melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau belajar tentang peraturannya Allah. Nah, selama kita menumpang di bumi, tentu ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Ada aturan-aturan yang tidak boleh juga kita lakukan. Kak Sarma, Iya, Kak waktu Mel. Kak Sarma sekolah dari SD sampai kuliah, itu ada peraturan nggak di sekolah Kak Sarma? Ada, Kamelda, banyak. Ada ya, seperti apa Kak? Jadi contohnya peraturan masuk. Wow, Jam harus tepat masuk, waktu harus ya, tepat Kak? waktu. Terus peraturan untuk istirahatnya juga ada. Sampai pulang. Diatur semuanya Diatur. supaya apa Kak? Supaya rapi Kamelda. Supaya rapi. Terus kalau dalam berkata-kata dan bertingkah laku juga ada aturannya nggak? Ada Kamelda. Harus sopan ya Kak Iya, ya? harus Apalagi sopan. kepada guru di sekolah. Betul. Adik-adik di sekolah saja kita punya aturan. Di rumah kita pun kita punya aturan. Seperti yang Kak Sarma katakan tadi, bahwa aturan itu membuat hidup kita menjadi lebih tertib, lebih rukun dan lebih rapi. Nah, hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah Bapa pun harus ada peraturannya. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi berbuat dosa Kak. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Nah, di perjanjian lama bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, mereka juga punya aturan Kak sebelum masuk tanah perjanjian. Nah, Kakak tahu nggak peraturan-peraturan mereka? Aku tahu Kak. Wah, keren sekali. Berapa jumlah peraturan yang waktu 10. Wow, Kak Sarma nih keren banget nih. Pasti dia suka baca Alkitab. Kak Sarma, waktu peraturan yang Allah berikan itu diberikan kepada siapa? Diberikan melalui Musa Kak. Oh, Nabi Musa ya Kak? Untuk orang banyak, orang Israel pada zaman itu. Wow, Kakak bisa bantu Kamelda nggak untuk kasih tahu sama adik-adik 10 perintah Allah itu? Boleh. Sekalian baca firman Tuhan ya Oh Kamelda iya, ya. iya, Adik-adik itu ya. ada di Keluaran 20 Ada. ya Kak Ayo, ya? adik-adik kita Ya, buka buka Alkitabmu ya. di Keluaran ya Kamelda ya. Ya, Pasal 20 sampai pasal 20 dari ayat berapa sampai? ayat 1 sampai ayat 17 Kamelda. Wow, Itu lengkap. Itu lengkapnya ya. Kak Sarma boleh sebutkan Boleh. poin-poinnya ya? Poinnya ya adik-adik ya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Nanti dibaca tapi di rumah lebih lengkap ya. Yes. Ini poin-poinnya. Ke-10 firman judulnya. Jadi 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu atau orang tua ya. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta atau gak boleh berbohong. Dan yang terakhir yang 10, jangan mengingini hak milik orang lain. Jadi kita gak boleh Kak, karena contohnya Kamelda punya ikat rambut 2, terus aku pengen banget gitu-gitu. Kita
kita nggak boleh mengingini hak orang lain, Kak. Milik orang Milik lain ya orang Kak, lain. apalagi sampai mencurinya ya Kak. Betul. Wow, firman Allah luar biasa ya, memberikan kita perintah supaya hidup kita itu semakin baik, berkenan dan sempurna. Iya. Itu di perjanjian lama. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tuh menggenapi yang namanya Taurat itu Kak. Oh. Karena Kak Melda pelajari dari sejarahnya bangsa Israel, orang-orang Yahudi, Taurat yang 10 tadi itu Kak, mereka buat lagi satu persatu dan mereka buat rinciannya lebih rinci lagi, dan itu bukunya tebal dan orang-orang Yahudi itu belajar dari mereka kecil. Wow, luar biasa ya orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Nah, di perjanjian baru Kak, Tuhan Yesus menggenapi itu dan Tuhan Yesus membuatnya menjadi hukum Kristus Kak. Jadi lebih sempurna ya, Kak? Lebih Menyempurnakan sempurna, hukum sebelumnya. iya. Oke. Jadi hukum Kristus ada 2 Kak. Ada 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. wow. Nah, waktu kita mengasihi Allah sama dengan kita tidak boleh berbuat dosa lagi Kak. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi manusia? Kakak tahu nggak caranya seperti apa? Kalau caranya mungkin banyak contohnya ya Kak Melda ya. Mungkin salah satu, kita nggak boleh jahat sama orang lain. Wow. Nah, Kak Sarma tahu nggak? Semua itu Tuhan sudah buat melalui buah roh. Buah roh. Jadi di dalam buah roh yang lengkap itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus kita miliki Kak. Semuanya harus lengkap, nggak boleh pilih salah Harus satu. lengkap ya Kak, Iya. utuh ya. Kalau kita sudah punya buah roh, kita akan bisa mengasihi sesama dengan sempurna seperti yang Allah mau. Nah, itulah Taurat yang Tuhan genapkan. Wah, luar Keren, biasa ya Kak. keren Jadi banget. dalam keseharian kamu dan saya, ingat, ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kamu bisa memiliki buah roh secara lengkap, maka kamu dan saya akan sempurna seperti Bapa di surga. Mulai berlatih. Keren banget. Iya. Oke adik-adik, kita sudah mulai belajar sedikit demi sedikit tentang perintah Allah. Jadi perintah Allah, kamu bisa mulai belajar dari buah roh. Di dalam Galatia 5 Galatia 5. ayat 22 dan 23. Iya, Kamu bisa bisa dibaca mencatatnya di rumah ya, nanti Kak. bersama-sama dengan Papa dan Mama. Ingat Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada buah roh. Di situ kamu bisa belajar untuk mengasihi sesamamu dengan sempurna. Hukum Kristus ada 2, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kak Sarma akan berdoa untuk menutup firman Tuhan sore Ayo hari adik-adik ini. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk menjadi sempurna seperti Engkau melalui buah-buah Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk bisa sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita sama-sama berjuang memiliki buah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kamelda, ini kita mau belajar apa? Kita akan membuat sesuatu, lampu lava. Lampu lava? Iya, jadi Kak Melda tadi udah siapin Kak Sarma. Ada air, ada gelas buat Kak Melda 1, buat Kak Sarma 1. Oke. Terus ada pewarna makanan. Warna. Ini? Juga ada minyak sayur. Ini nih Dan- Kamela, ini nah, apa? ini coba boleh kasih lihat adik-adik, ini tablet vitamin C. Nanti kalian bisa tanya papa dan mama. Dan ini sebenarnya bisa kalian lakukan di rumah karena bahan-bahannya sudah tersedia di rumah ya. Cukup mudah ya Kamela Cukup bahannya mudah. Oke, kali ini. jadi aku Tadi mau namanya apa Kak? lampu lava Lampu ya, lava. lampu lahar Atau ya. lahar. Oke, Kamelda akan masukkan air. Air ya, di Oke, dalam gelasnya. Gelas yang bening ya Kak ya? Iya, Biar enak supaya bisa melihatnya. kelihatan. Kak Sarma juga. Nah, sekarang Kak Sarma boleh masukin minyaknya nggak? Minyak. Ini
Boleh ya, setengah-setengah harus ya. berapa banyak Ini gitu setengah-setengah Kak Mel? ini iya boleh masukin deh. Masukin ya. Coba Kamu dulu stop udah dulu terus stop di sini. Kita sambil lihat ya. Minyaknya di atas ya Kak Mel deh. Udah belum? Coba lagi yang di sini. Oke. Udah kali ya? Terus Kak, terus nggak apa-apa. Kak Melda bilang stop Kak Melda. Ah, Stop. Oke. Satunya? iya boleh. Aku nih setiap kali eksperimen tuh ya, walaupun aku udah coba bilang stop. stop. Oke. Ditambahin lagi Kak, kita habisin minyaknya aja. Habisin. Adik-adik, kalian bisa melakukan ini di rumah karena ini peralatannya, bahan-bahannya sangat sederhana dan cukup aman untuk kalian lakukan. Namun, Kak Melda minta kalian terus didampingi oleh orang tua atau kakak atau orang dewasa yang ada di rumah ya. Udah ya? Oke ya, kita Nah, coba sampai tenang dulu dan ini ada 2 warna ya, ada merah dan hijau. Kak Sarma pilih warna apa? Aku warna hijau. Oke, aku pilih warna merah. Kita boleh masukin ya pewarnanya Berapa ya. tetes Kak Melda? Kakak boleh coba 3 ya kan kita masukin 3 aja ya. Oke, 3 tetes ya. 1. 2. Oh, aku jadi 4 tetes nggak apa-apa ya? Aku juga oke. Banyakin biar ada warnanya. Apa. Bercanda Sekali Kak. lagi, sekali. Ya. Aku suka banyak Oke, warna Kak. ini sudah di bawah belum ya? Oke, adik-adik. Iya. Sambil tunggu ya ke bawah ya. Oh. Nah, sekarang kita masukkan vitamin C-nya ya. Vitamin C. Kita akan lihat apa yang Celupin. terjadi. Sambil tunggu ya. Wow. Nah, kalian lihat Wow. sudah ada gelembung-gelembungnya. Wow, keren. Jadi seperti lampu ya, Kak? Karena warna Kelihatan minyak. nggak? Nah, Kelihatan ya? Geser mungkin Kak Melda. kita coba bisa ke Nah. slide gini nih, Kak. Ya, supaya ini bisa kelihatan warnanya. Wow. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Keren. Wow, tuh lihat tuh. Gelombang-gelombangnya. Nanti kalau di rumah mungkin lebih jelas ya Kak Melda Iya. ya. Seperti apa ini benar-benar kelihatan loh. Dia Ya, seperti lava ya yang ada di dalam gunung berapi ya. betul gunung berapi yang masih aktif atau di dalam tanah perut bumi Iya. ya, Kak ya. Nah, Keren, kita bisa keren. lihat ya. Oh, ini warnanya sesuai yang kita tetesin ya Kak ya Betul, warnanya. Kak. Bagus ya. Ini seru juga main-mainnya ya. Oke, itu eksperimen kita sore hari ini. Adik-adik bisa terus bereksperimen di rumah ya. Kalau mau coba tentu harus dibantu oleh papa dan mama. Kamu mau masukin satu lagi ah. Oke, aku juga deh. Yeay. Gelembung-gelembungnya bisa kelihatan ya. Iya. Memang warnanya tadi kebanyakan ya. Harusnya warnanya cuma satu aja ya. Iya, kita terlalu semangat kan. Oke, adik-adik bisa melakukan ini di rumah bersama dengan papa dan mama. Terus mencoba hal-hal yang baru supaya waktu belajarmu di rumah saat masa pandemi corona belum selesai, kalian tetap punya hal-hal positif yang bisa kalian lakukan. Bukan begitu Kak Sarma? Betul banget Kak Melda. Oke, kita akan ketemu di project lesson berikutnya. Adik-adik, Kak Melda, Kak Gagas, Kak Sarma, juga adik-adik yang ada di rumah, mari yuk sama-sama berbuah bagi siapa Kak? Bagi Tuhan Yesus. Yes, supaya kita sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini, firman Tuhan ada di hati kita semua. Oke, Kak Gagas, Oke, Kak ayo, Sarma, berdiri yeay. lagi. Gimana goyangnya? Ke kiri 1, dulu. 2, 3. Yeay. Sekali lagi ya Kak, goyangnya. Ayo adik-adik. Yeay. Sambil senyum ya, siap-siap. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kak Melda, Ya Kak Sarma. kita harus terus berbuah ya. Yes, untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus, adik-adik juga pasti dong. Oke, Kak Gagas Kak juga ya. Gagas. Jadi kita nyanyi sekali lagi, firman Tuhan ada di
hatimu dan hati saya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yeay! Adik-adik, mari berbuah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kamu dan saya. Dadah.